Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di course Deployment with Docker. Sekarang kita akan membahas tentang Docker Volumes and Persistent Storage. Apa itu Persistent Storage in Docker? Persistent Storage adalah penyimpanan persistent dalam konteks Docker, merujuk pada cara menyimpan data sehingga tetap ada meski kontainer dihentikan atau dihapus. Secara default, data yang disimpan dalam kontainer akan hilang saat kontainer dihapus. Namun, dengan menggunakan volume atau penyimpanan persistent lain, data ini bisa tetap ada. Yang kemudian using Docker Volumes. Docker Volume adalah mekanisme bawaan Docker untuk menyimpan data dengan penyimpanan yang persisten. Volume ini dikelola oleh Docker dan terisolasi dari sistem file host dan kontainer. Anda bisa membuat volume dengan menggunakan perintah Docker Volume Create dan kemudian memasangnya ke kontainer dengan opsi main-v atau volume saat menjalankan perintah Dockeran. Oke, di sini sudah ada contoh komennya Docker Volume Create My Volume, kemudian Dockeran main-v My Volume path in container, maksudnya path di dalam kontainernya, kemudian nama image-nya apa. Nah, di sini saya ingin mencoba mencontohkan. Kita akan mencoba membuat satu buah endpoint yang membutuhkan data yang ada di dalam sini. Contoh di sini kita membuat folder data. Kemudian di dalam folder data ini kita buat hello.txt. Setelah kita membuat data dan hello.txt, sekarang kita saatnya untuk membuat main.py. Untuk mempermudah, di sini kita akan mengambil dari tutorial yang ke-5. Yaitu yang bagian ini kita copy. Kita paste. Cuman bedanya di sini message-nya adalah kita with open data hello.txt rsf return message f.read, seperti itu. Nah, jadi dia akan return dari apa yang ada di dalam hello-nya di sini. Contoh hello-nya di sini saya isi hello world. Hope you enjoy this. Wow, tulisanku. Enjoy this tutorial. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat Docker filenya. Docker filenya sama. Kita akan coba copy dari yang kelima, tutorial kelima. Karena sana, oke. Di sini langsung kita build aja Dockernya. Docker build maintain to fast latest titik. Oh iya, saya kok lupa satu hal. Di sini ada yang kurang di copy-nya, yaitu selain main.py, yaitu copy data ke app data. Kayak gitu. Jadi kita akan nge-copy keseluruhan file dalam data ke dalam app data. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, tumben kok lama. Di sini kita akan coba melakukannya di dalam terminal aja. Record build maintain tutorial
latest total fast latest titik. Is there something wrong? Oke, sudah keluar Dockernya. Ini kenapa error? Saya kurang tahu kenapa. Tapi ketika saya menggunakan sudo, yaitu dengan permission yang berbeda, dia bisa dan mau. Oke, di sini kita sudah bikin tuto fast latest. Sekarang kita coba untuk menjalankan dockeran dengan volume. Pertama kita create dulu volumenya. Docker volume, create my volume. Oke, sudah kita bikin my volume. Sekarang dockeran main v my volume yaitu app /data/ atau app data, kayak gitu juga bisa. Kemudian kita kasih nama image-nya yaitu tuto fast latest titik pakai titik. Jangan lupa dikasih main p, kemudian 7.000 ke 8.000 dan main t. Oke, dia sudah jalan. Sekarang kita tes nih di browser. Nah, message hello world, hope you enjoy this tutorial. Oke, terus kalau sudah di volume, terus apa gitu loh. Nah, di sini kita akan nanti kita akan belajar tentang backup and restore menggunakan volume, atau mungkin ini dulu sebelum kita mempelajari yang mounting host directory. Jadi kita juga bisa langsung mounting host path kita ke dalam kontainer kita tanpa harus membuat main volume. Oke, di sini kita coba untuk membuat backup, yaitu di sini kita coba untuk jalanin. Ini kita copy aja. Nah, di sini yang berbeda adalah dockeran min rm volume my volume, betul. Di sini /app/data, kemudian minus volume pwd backup Ubuntu. Nah, ini pwd ini harus aku kasih titik ini. Atau nanti aja, nanti kalau seandainya ada error berarti memang perlu saya kasih petik. Titik 2 /backup, ini nggak usah di Ubuntu tapi di image kita, yaitu tuto fast latest tar gff gvf backup.tar, terus kemudian /app data. Kita coba jalankan. Must be lowercase. Invite reference format repository name must be lowercase. Oke. Oke. Petiknya kurang, bukan single petik tapi dua petik. Nah,
Di sini backup to fast status tar CSV app data tar nothing leading from member names app data hello txt. Nah, di sini kita sudah melakukan backupan. Nah, sekarang kita mencoba untuk restore nih. Kita sudah melakukan backup, sekarang kita coba restore dari hasil backupannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dockeran -rm volume my volume data volume pwd. Nah, di sini kita copy aja. Kita ganti semuanya. Yang tadi kita sudah nge-backup. App data -volume pwd, jangan lupa dikasih petik, terutama kalau teman-teman menggunakan folder yang ada spasi-spasinya kayak gini, itu harus banget dikasih petik. Kemudian backup, di sini tuto fast aja, nggak usah pakai latus, sebetulnya sama aja sih, karena secara default kalau kita memberikan nama image tanpa tag itu dia akan pakai yang latus. Kemudian di sini adalah tar xvf, ini adalah ekstrak dari backup.tar min c app data, seperti itu. Nah, di sini datanya sudah di backupkan kembali, seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang manfaat dari Docker Volume, kita tuh sebenarnya bisa loh langsung hostin ke host path-nya, dan ini sering saya gunakan kalau ketika saya ingin mendeploy sebuah model yang dioptimasi untuk mesin itu saja, karena memang TensorRT ini teman-teman, kalau pakai TensorRT itu adalah sebuah sistem untuk optimasi pada CPU dan GPU itu aja, jadi disimpan. Kalau tiba-tiba teman-teman digunain di mesin yang lain, dia akan returnnya none atau bahkan modelnya kosong. Nah, itu seringkali itu ketika saya melakukan deployment menggunakan TensorRT, itu proses converting ke TensorRT-nya itu ada di dalam host machine, deployment-nya itu secara langsung. Oke, di sini kita coba, yaitu dockeran mainv. Di sini kita coba untuk membuat data baru ya. Kita kasih nama new data, karena kalau fast API itu walaupun kita rubah-rubah dia tidak langsung berubah. New data, kemudian kita kasih new file hello.txt. Nah, di sini aku kasih tulisan hello dari file yang berbeda. Oke. mainv sama, kita kasih petik pwd mana nih $pwd t.2, oh ya saya lupa, /new data. Kemudian ini saya kasih slash lagi, kemudian add data, kemudian main p 7000, tadi belum tak matiin ya, berarti 7001 8000 main d tuto fast. Oke, harusnya ini nggak ada masalah. Kita tes. Di sini kan kalau yang ini masih hello world, hope you enjoy the tutorial, masih yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita ini satu, nah ini hello dari file yang berbeda, kayak gitu. Jadi ini adalah kita mounting langsung ke file lokalnya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk Docker Persistence Volume. Ini digunakan untuk apa aja toh emangnya? Jadi kalau teman-teman ngebikin sistem untuk cloud storage, database, pokoknya hal yang berhubungan tentang penyimpanan data. Kalau machine learning juga berhubungan tentang penyimpanan model. Itu sangat penting sekali menggunakan yang namanya Docker Volume. Itu sangat luar biasa penting untuk menggunakan yang namanya Docker Volume atau untuk persistence data kayak gitulah. Karena kalau kita
contoh nih nyimpan data di database Mongo gitu ya. Mongonya kita kill, data dalam Mongo hilang semua. Karena kita nggak ada backup-annya, nggak ada persistent volume yang kalau tiba-tiba Mongonya mati, kita nggak ada persiapan seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di course yang berikutnya.